guys, perkenalkan nama saya Restina Olanurifa dengan NIM 2201072064. Di sini Resti akan menjelaskan tentang bank untuk memenuhi suatu mata kuliah yaitu mata kuliah akuntansi perbankan. Nah, yang pertama, teman-teman tahu nggak sih apa itu bank? Nah, bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, selanjutnya, asas yang digunakan dalam perbankan adalah asas demokrasi ekonomi dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tersimpulkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga diharapkan dengan asas ini tidak akan terjadinya monopoli. Nah, dasar undang-undang yang lainnya yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 23, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa fungsi dari bank? Nah, fungsi bank tersebut dapat dilihat pada pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Di sini kita bisa memahami bahwa fungsi bank adalah sebagai financial intermediary, yaitu menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Perbankan di Indonesia di samping memiliki tujuan ekonomis juga berorientasi pada hal-hal yang non-ekonomis loh, seperti stabilitas nasional, yakni stabilitas sosial dan politik, dan secara lengkap ini sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, teman-teman, ternyata bank ada asal-usulnya loh. Sejarah bank ini dapat ditelusuri kembali ribuan tahun ke berbagai peradaban kuno di dunia. Berikut adalah titik-titik penting dalam asal-usul bank. Yang pertama yaitu dalam peradaban Babilonia sekitar 2000 sebelum Masehi terdapat catatan tentang pengembalian uang dengan bunga yang serupa dengan konsep perbankan. Mereka memiliki sistem yang memungkinkan penyimpanan uang dan peminjaman dengan bunga. Selanjutnya yaitu di Romawi kuno terdapat lembaga keuangan seperti Argentari yang bertindak sebagai bankir dan perantarai dalam transaksi keuangan. Mereka memainkan peran penting dalam pertukaran uang dan memberikan suatu pinjaman. Selanjutnya yaitu Bank Indonesia. Bank Islam. Bank Islam pertama yang didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan Islam muncul setelah penyebaran agama Islam pada abad ke-7. Bank ini menjalankan praktik perbankan dengan mematuhi hukum Islam yang melarang riba atau bunga. Selanjutnya yaitu Bank Sentral. Pada abad ke-17, Bank Sentral pertama muncul seperti Bank of England pada tahun 1994. Bank Sentral memiliki peran penting dalam mengendalikan mata uang negara dan sistem keuangan. Selanjutnya yaitu bank-bank Eropa abad pertengahan. Pada abad pertengahan, bank-bank seperti Bank of Venice dan Bank of Amsterdam muncul. Mereka memberikan layanan pertukaran mata uang dan penyimpanan uang. Selanjutnya yaitu perkembangan perbankan modern. Perkembangan perbankan modern yang mengarah ke bank komersial, investasi, dan berbagai layanan keuangan.
terutama terjadi selama abad ke-19 dan 20 dengan berbagai inovasi seperti kartu kredit, mesin ATM, dan perbankan elektronik. Seiring berjalannya waktu, perbankan telah berkembang menjadi sistem yang sangat kompleks dan terhubung secara global yang memainkan peran kunci dalam ekonomi dunia saat ini. Tadi kan kita udah bahas asal-usul bank. Nah, di Indonesia sendiri, bank juga memiliki sejarah tersendiri. Teman-teman mau tahu nggak? Yang pertama itu pada abad ke-19 atau zaman kolonial, sejumlah bank Eropa mendirikan cabang atau kantor perwakilan di Hindia Belanda atau sekarang di Indonesia. Bank-bank seperti The Javas Bank atau Bank Jawa dan beberapa di antaranya fungsi utama mereka adalah memfasilitasi perdagangan dengan Eropa. Selanjutnya yaitu pada zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, banyak bank asing yang beroperasi di Indonesia nasionalisasi dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tahun 1953, pemerintah mendirikan Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Selanjutnya yaitu pada Orde Lama. Pemerintah mendirikan beberapa bank untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, termasuk Bank Negara Indonesia atau biasa kita kenal dengan BNI pada tahun 1946 dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI pada tahun 1995. Kedua bank ini berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan sektor usaha kecil. Selanjutnya pada masa krisis ekonomi Asia 1997. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998 mengguncang perbankan Indonesia. Banyak bank mengalami masalah keuangan dan likuiditas sejumlah bank diselamatkan oleh pemerintah dan ada restrukturasi besar-besaran dalam sektor perbankan. Pada masa era reformasi atau pasca jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi politik dan ekonomi. Ini menyatakan perubahan signifikan dalam peraturan perbankan dan perbankan semakin terbuka terhadap persaingan. Selanjutnya itu perkembangan perbankan digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, perbankan digital dan fintech mulai tumbuh pesat di Indonesia. Aplikasi perbankan seluler, layanan perbankan digital, dan startup fintech menjadi populer di kalangan masyarakat. Selanjutnya itu pada masa pengawasan ketat. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperketat pengawasan terhadap sektor perbankan untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional. Seiring dengan berkembangnya ekonomi Indonesia yang terus tumbuh, sektor perbankan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara ini. Itulah sejarah singkat perbankan Indonesia yang mencerminkan perjalanan panjangnya dari masa kolonial hingga menjadi salah satu sistem perbankan terbesar di Asia Tenggara. Ternyata bank ini banyak loh jenisnya. Terdapat berbagai jenis bank yang menyediakan beragam layanan dan produk keuangan. Berikut beberapa bank yang umum ditemui. Yang pertama yaitu bank komersial. Bank komersial adalah bank yang berfokus pada melayani individu, bisnis, dan entitas lainnya. Mereka menyediakan produk seperti tabungan, pinjaman, rekening giro, kartu kredit, dan berbagai layanan keuangan lainnya. Bank ini biasanya memiliki jaringan cabang yang sangat luas. Nah, selanjutnya yaitu bank investasi. Bank investasi adalah bank yang fokus pada kegiatan perbankan investasi seperti penawaran saham dan obligasi, manajemen investasi, merger, dan akuisisi perusahaan. Mereka memberikan layanan kepada perusahaan besar, pemerintahan, dan investor institusional. Selanjutnya itu bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengendalian mata uang negara dan stabilitas sistem keuangan. Tugas mereka meliputi pengaturan suku bunga, pengelolaan pengelolaan cadangan devisa, dan pengawasan bank-bank lainnya. Teman-teman tahu nggak sih apa aja bank sentral? Bank sentral ternyata termasuk Federal Reserve di Amerika Serikat dan Bank Indonesia loh. Soalnya itu bank pembangunan.
Pembangunan adalah lembaga keuangan yang berfokus pada pembayaran proyek-proyek besar pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Mereka biasanya mendapatkan dana dari pemerintah atau pinjaman internasional untuk mendukung pembangunan negara. Selanjutnya yaitu bank koperasi. Bank koperasi dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri yang memiliki kepentingan bersama, seperti kelompok petani atau pekerja. Mereka bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang lebih terjangkau kepada anggotanya. Selanjutnya yaitu bank syariah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang riba atau bunga dan aktivitas yang dianggap haram atau terlarang. Mereka menyediakan produk-produk keuangan syariah seperti pembiayaan mudharabah dan wakalah. Selanjutnya yaitu bank perkreditan rakyat atau kita kenal biasanya BPR. BPR adalah bank yang lebih kecil yang melayani komunitas lokal dan pedesaan. Mereka biasanya memiliki fokus pada pembiayaan usaha kecil dan mikro. Selanjutnya yaitu bank investasi sosial. Bank yang jenis ini bertujuan untuk memberikan dampak sosial positif. Selain menghasilkan keuntungan finansial, mereka berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung tujuan sosial dan lingkungan. Selanjutnya yaitu bank kantor luar negeri. Bank ini beroperasi di luar wilayah negara asal mereka. Mereka menyediakan layanan perbankan internasional seperti perdagangan mata uang asing, pinjaman luar negeri, dan pembiayaan perdagangan internasional. Bank memiliki beberapa jenis kantor dan kegiatan usaha bank yang umum. Yang pertama yaitu kantor pusat. Kantor pusat yaitu kantor utama bank, tempat pengambilan keputusan strategis dan manajemen tingkat atau beroperasi. Yang kedua itu cabang bank. Cabang bank itu kantor yang tersebar di berbagai lokasi geografis untuk melayani nasabah secara langsung. Selanjutnya Resti akan menjelaskan tentang lembaga keuangan non-bank, yaitu adalah entitas yang menyediakan layanan keuangan tetapi mereka beroperasi tanpa memiliki izin seperti bank atau tanpa memiliki izin perbankan penuh seperti bank. Berikut beberapa jenis lembaga keuangan non-bank dan perbedaannya dengan bank. Yaitu pertama lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menyediakan pinjaman dan pembiayaan, tetapi biasanya memiliki fokus yang lebih spesifik daripada bank. Mereka mungkin membiayai pembelian kendaraan bermotor atau peralatan tertentu. Perbedaannya dengan bank adalah mereka tidak menerima simpanan masyarakat. Selanjutnya itu perusahaan asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan layanan asuransi untuk melindungi individu dan bisnis dari risiko finansial. Mereka mengumpulkan premi dan membayar klaim ketika risiko yang diasuransikan terjadi. Di sisi lain tidak terlibat dalam asuransi. Selanjutnya yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Lembaga ini membiayai pembelian barang konsumen seperti elektronik, perabotan atau perhiasan melalui program pembiayaan. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan teknologi atau fintech. Perusahaan fintech menggunakan teknologi yang menyediakan layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman daring, dan investasi. Selanjutnya yaitu koperasi kredit. Koperasi kredit adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh anggotanya dan biasanya berfokus pada anggotanya masing-masing. Selanjutnya yaitu perusahaan pinjaman kredit. Lembaga ini menyediakan jaminan atau pinjaman kredit kepada pihak ketiga seperti peminjam atau memberikan pinjaman untuk mengurangi risiko kredit. Mereka berfokus pada layanan ini dan tidak menerima simpanan. Selanjutnya lembaga dana pensiun. Lembaga dana pensiun mengelola dana pensiun untuk karyawan atau peserta yang memiliki syarat.